selamat datang di TSM Podcast bersama Farhan di sini. Dan aku Marsyanda Francisca. Marsyanda tuh siapa sih? Kabarnya Marsyanda adalah seorang mahasiswa Trisakti School of Management dan dia bukan berasal dari reguler. Dia adalah mahasiswa international class dan di sini gua sebagai mahasiswa reguler kepo banget tentang IC. Karena di kampus kita tuh IC tuh kayak rare banget. Bener-bener ya anak-anak terpilih aja yang masuk IC. Gimana sih Marsyanda bisa jelasin tentang IC tuh awal mula masuknya? Ragu apa enggak? Punya basic bahasa Inggris apa enggak? Coba dong ceritain Marsyanda. Teman-teman siapa tuh ada yang punya pengalaman yang sama gitu. Oke, tadi sebenarnya tagline mahasiswa terpilih nggak sepenuhnya benar ya, karena kan kita semuanya nih mahasiswa terpilih lah di TSM. Marsyanda tuh angkatan Kenapa? berapa? Masuknya kapan? Oh, aku angkatan 2020, jurusan akuntansi di TSM Grogol. Nah, ini mulai cerita ya, awal masuk IC-nya. Oke, Jadi dulu awal cerita masuk IC ini, aku nemu tentang informasi international class ini di website TSM. Jadi dulu waktu SMA, aku rutin ngecekin website TSM. Ada info-info apa nih mengenai TSM, karena dulu udah ada ketertarikan buat masuk ke TSM sebenarnya. Cuman yang bikin aku bingung ketika aku nemuin kelas internasional. Di situ aku punya rasa penasaran, kelas international kelas itu seperti apa. Nah, di situ dikasih banyak banget benefitnya, dijabarin benefitnya apa aja, dan itu yang buat aku tergiur. Aku tergiur nih sama benefit-benefit yang ada di kelas IC. Artinya marketingnya TSM bagus ya. terus. Nah, jadi dari situ awalnya sebenarnya ragu, sebenarnya pengen gak ya join IC atau di regular aja, karena kan takut nih, karena bahasa pengantar IC itu udah jelas beda nih sama bahasa Indonesia, pakainya bahasa Pastinya. Inggris kan. Kamu juga internasional. Nah, di situ aku ragu kayak bisa nggak ya pakai bahasa Inggris buat belajarnya? Karena pas SMA itu aku nggak bener-bener into bahasa Inggris banget. Ya. Nah, jadi pasti ada keraguan lah. Di situ aku takut banget kalau misalnya nanti pas kuliah aku berhenti di tengah jalan. Iya, Aku bener-bener apalagi takut di situ. Pas masuk kaget, ini bahasa apa gitu kan. Nih takutnya ada kendala-kendala yang akhirnya bikin males. Betul. Udah bayar gitu kan. Iya, makanya. Jadinya rugi juga, buang-buang waktu juga. Tadi gimana tuh? Nah, kan awalnya ragu tuh. Cuman aku pikirin kalau misalnya ragu-ragu terus, nanti ujungnya jadi takut. Kalau takut nanti aku nggak bakal daftar itu IC. Jadi cuman bakal ada rasa penasaran doang di benak aku kan. Jadi ya aku beraniin coba aja, toh nothing tulus juga kan kita coba. Sebelumnya. Nah itu dari searching itu ya aku cobalah beraniin diri nih, mantapin diri, daftar aja lah. Kayak nanya teman-teman, gimana sih IC itu ya, dari teman-teman yang mungkin di IC di kampus lain gitu, IC gimana? Nah, Prospeknya apa? Kebetulan dulu aku tuh nggak punya temen yang ada di kelas IC. Jadi dari SMA pun teman-teman aku yang dari sekolah aku itu masuknya ke reguler. Jadi aku bener-bener no clue gitu loh kelas IC itu kayak gimana. Jadi cuman base dari informasi yang ada di website itu aku beraniin masuk kelas IC. Aja ya, pede-pedean aja udah masuk enggak deh. Betul. Tapi ujung-ujungnya akhirnya masuk juga. Nah, di dalamnya gimana tuh cara belajarnya? Apa yang beda? Terus juga kesulitan apa sih yang sering dihadapin sama anak-anak IC itu apaan sih? Mungkin rata-rata kita semua sama ya. Jadi awal-awal masuk itu sebenarnya aku tuh cerita dikit nih ya. Aku nervous banget waktu mau kelas pertama itu, aku nervous banget. Tangan kata sampai dingin-dingin ya? Iya, aku Keringet dingin ya kan? ya aku panas dingin waktu itu, bener-bener dulu kan masih pandemi nih. Jadi dulu belajarnya tuh kan online di depan laptop. Itu bener-bener aku duduknya udah kaku banget, udah tegang banget, tangan udah dingin karena dulu online? Iya, dulu online. Online masih ya udah lah ya, di rumah doang bisa pakai Google Translate kan. Terus Nah itu aku takut banget karena aku mikir di bayangan aku IC itu kelasnya nyeremin banget. jelamin apa dosennya? Iya, apa pelajarannya? aku takutnya aku nggak ngerti. Apa takut ketemu dosen bule gitu? Iya, dulu di bayangan aku dosennya dosen pasti gitu bule. kan. Reguler juga dosennya bule di bayangan. Tapi sebenarnya enggak kok. Dosennya ya dosen Indonesia juga, cuman yang memang bercapability buat menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi di kelas. Oke. Jadi bukannya bandingin sama orang bule gimana, tapi dosen-dosen kita juga ya punya capability buat ngajarin kita dalam komunikasi menggunakan bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris pun sekarang kayaknya kalau belum bisa nguasain kurang banget kayaknya deh. Iya, kayak makanya. harus banget gitu. Iya, karena kan bahasa Inggris juga bahasa internasional ya. Kalau kita mau kerja di perusahaan internasional ya kita harus bisa bahasa Inggris. Ya, nggak di perusahaan internasional pun juga kan kebanyakan sekarang ya belajar tuh buku-buku
buku-buku tuh banyak bahasa Inggris juga, berita-berita pakai betul. bahasa Inggris, bahkan ngobrol sama orang banyak. Sekarang kan tuh anak Jaksel aja dicampur-campur pakai bahasa Inggris. Iya, betul. Terus kalau misalkan Marsyanda nih tadi coba dulu aja nih buat masuk IC. Emangnya nggak mikirin aduh resikonya apa nih nanti? Kayak nanti kalau misalnya udah males gimana gitu. Gimana? Jujur, awalnya itu aku ya mikirin tadi, takut berhenti di tengah jalan. Itu bener-bener takut banget kan. Soalnya kan kayak sayang lah udah nyampe tengah terus ngulang lagi dari awal kan. Nah tapi daripada nyesel sama keputusan yang udah dibikin, lebih baik tuh kayak usahain yang udah kamu pilih gitu loh. Tapi kan usaha yang dipilih itu kan harus juga tahu nih keuntungan gue masuk IC ini apa. Iya betul. Apa? Nah, kalau keuntungan masuk IC, tadi yang pertama ya, dari bahasa pengantar itu, kita kan biasa nih presentasi pakai bahasa Inggris jadinya nih. Komunikasi, partisipasi pakai bahasa Inggris. Jadi di kelas itu kita kebiasa nih, kalau misalnya mau interaksi lah sama dosen, sama teman-teman, kita pakai bahasa Inggris kan. Yeah. Jadi kita udah ngerti lah gimana sih cara komunikasi yang Sorry, baik gua potong. dan benar. Berarti lu sekarang udah bisa bahasa Inggris dengan lancar, dengan pedenya gitu. Ya, kebetulan karena IC itu. Itu berarti karena IC lu juga bisa sekalian belajar bahasa Inggris. Iya betul. Jadi kita nggak belajar akuntansi doang. Buat teman-teman yang mungkin masih ngangong-ngangong nih bahasa Inggrisnya nih, cobain lu masuk IC. pasti kemungkinannya ada buat bisa bahasa Inggris kan, apalagi dibimbing sama dosen-dosen. Sama teman-teman juga. Pastinya ya bisa lah berkembang lah. Kayak Marsyanda ini awalnya tuh belajar bahasa Inggris dari mana? Nah, Dari film kan, dari hal-hal biasa doang kan? Iya, awalnya tuh dari ya film, dari lagu gitu-gitu kan. Tapi selain dari itu, kita juga punya, kita sebutnya kayak keluarga lah di IC. Karena kan dari semester 1 sama nih anaknya. Oh iya, IC itu lingkupnya ya itu Ya lah ya. itu, jadi kita dari semester 1 sampai sekarang tuh ya anak-anaknya sama itu aja. Terus dari awal masuk kita juga nggak yang langsung di atas gitu loh. Jadi kita nggak yang smart banget pas masuk, tapi kita diolah nih. Karena kita kebiasaan komunikasi pakai bahasa Inggris, kita jadi ya belajar bareng bahasa Inggrisnya. Berarti artinya IC di TSM ini dari Syanda yang ya masih bilang tadi bahasa Inggrisnya masih belum begitu bagus, masuk belajar di sini punya keraguan ternyata terjawab nih karena masuk IC bisa juga jadi bahasa Inggris. Betul. Apa namanya enjoy juga kan belajarnya, maksudnya paham jadi ngerti. Betul. Ngobrol sama temen juga kadang-kadang kan kalau misalkan materinya bahasa Inggris kan juga bingung juga kalau nggak ngerti, tapi sekarang udah ngerti kan? Udah ngerti kok. Gila, berarti cara ngajar di TSM bagus. Kebetulan bagus banget cara ngajar di Kalau TSM. prospek kerja kan ya kemungkinan sih bisa masuk ke perusahaan internasional ya. Iya betul. Saran buat teman-teman dong yang ragu-ragu buat masuk international class, kasih tahu dong kelebihannya apa sih yang bakal didapetin sama anak-anak international class. Kan kayak misalkan dapat double degree, Iya. dapat bla 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 bla, coba kasih tahu dong. Nah, buat teman-teman yang pengen masuk IC. betul ya, tadi selain yang aku bilang tentang bahasa Inggris, improve bahasa Inggris kalian tuh nggak cuma sekedar di situ aja, tapi kita juga punya nilai tambah kalau kita jadi anak IC. Salah satunya tadi kayak udah Farhan sebutin nih, ada program double degree. Itu bener Ya itu benar. Kita ada sertifikasi. Nah, jadi nanti pas lulus kita bukan cuma dapat 1 gelar aja, melainkan kita bisa dapat 2 gelar. Berarti ada student exchange dong? Iya, ada student exchange juga, tapi ini beda. Oh beda. Kalau sertifikasi ini kebetulan ada ECCA, itu dari Oxford Brookes University. Jadi kalian selagi belajar akuntansi itu, kalian juga bisa pakai sertifikasi ini, terus kalian nanti lulusnya bisa di tahun yang sama dapat 2 gelar. Dapat 2 gelar. Jadi gelarnya 2 nih. Di Lulus kampus S1. yang sama kan, dari TSM juga sebenarnya. Dan ada student exchange juga. Iya, ada student exchange juga. Nah, Studex itu, jadi kalian nanti bakal punya pengalaman 1 semester, kalian bakal belajar di universitas luar negeri. Jadi kira-kira kita bisa belajar lah culture dari negara lain. Nah, Setahu gue sih ada 3 nih. Thailand. Iya, ada Thailand. Ada Taiwan. Ada Taiwan. Terus ada Korea. 3. Ada. Apalagi? Kalau di Thailand itu ada beberapa university. Kalau di Taiwan ada Aisho University. Terus di Korea itu ada Dongil University. Jadi sekarang baru 3 itu aja kebetulan. Gokil. Dan anak manajer akuntansi sama aja lah ya di IC. Dan anak reguler jangan mau kalah sama anak IC yang bisa dapat pengalamannya dari
apa namanya dari belajar di IC, anak IC juga bagus, anak reguler juga bagus. Pokoknya tetap semangat aja, jangan banyak bolos. Betul. Karena your future starts here. Trisakti School of Management. Bye. Bye.